Sebenarnya gini, dari masing-masing pribadi orang itu, kalau diri saya sendiri ya gimana? Saya itu memang cita-cita saya itu sedikit sedikit itu tidak ada yang untuk menjadi seorang, misalnya seorang guru itu memang cita-citanya itu, kalau saya itu tidak ada gitu untuk jadi dokter atau jadi gimana. Saya berusaha kayak gini itu karena memang niatnya udah dari dulu mau bebas. Kalau berusaha itu agak bebas, itu dah kalau saya itu. Berarti untuk jadi pegawai yang gitu-gitu enggak ada niat ya? Ya memang niatnya dari kecil itu memang ndak ada, kayak udah dulu memang pegawai bank, tapi kalau karena memang niatnya juga sedikit jadi ndak ada. Saya itu sebenarnya niatnya saya itu dah untuk berbisnis, untuk kalau ngejalin usaha itu harus kita bebas lah, kita yang gaji orang, bukan kita yang digaji. Nah itulah pemikiran saya lah, pribadi saya. Nggak tahu orang lain mungkin enaknya digaji atau enggak. Kalau saya itu memang kayak gitu dia. Jadinya untuk berusaha itu harus serius, terus benar-benar memikirkan sesuatu yang besar itu. Dan memang sangat senang berusaha ya? Ya bisa dibilang senang sih. Iya. Harus memang kayak gitu, harus senang jalan usaha itu kan, baru bisa tercapai keinginan kita gitu. Nah, terus saya ingat dulu pas waktu-waktu pertama-tama hanya satu kios kecil tempatnya berusaha, dan itu barangnya hanya sedikit saja. Dan saya ingat dulu kisahnya, saya tahu orang beli gembok pun langsung saudara ini pergi ngantar ke rumahnya. Nah itu sangat lucu. Ya gini ceritanya, memang saya itu dari pertama bangun usaha ini modalnya itu tidak ada sama sekali. Intinya kan saya dulu kerja di toko bangunan abah saya lah, bapak saya, abi saya gitu kan. Nah dari gaji yang kecil, bayangkan gaji saya itu 50.000 dulu kan. 50.000 itu saya tabung. Saya kan orangnya agak irit. Nah irit, jadi walaupun 50.000 sehari itu saya tabung untuk membeli itu. Saya sedikit lah memakai uangnya itu gitu. Saya lebih senang menabung. Untuk apa? Untuk ke depan sebenarnya. Saya niatnya memang kayak gitu. Jiwa usaha itu harus irit, harus sedikit, jangan boros lah intinya. Karena apa? Karena untuk menabung uang jadi lebih besar, lebih banyak, nanti kan lama-lama jadi banyak. Walaupun 50.000 uang saya dulu, jadi saya tabung sedikit demi sedikit. Nah mungkin berapa juta saya dapat, mungkin sekitar 20-an juta atau 25-an juta. Nah saya gunakan untuk semaksimal mungkin uang itu untuk berusaha kecil-kecilan, kayak saya naruh bataku sedikit-dikit, terus saya jual pipa, kerat, sedikit-dikit dah intinya kan. Sedikit-dikit. Makan kios yang ukuran 3x4 aja masih banyak kosongnya. Itu keran kayak kios dua. Kios Iya. jajan-jajan besarnya kan. Ya, kayak pipa-pipa itu saya kasih 55 masing-masing pipa kan. Yang penting lengkap lah. Itu cari orang walaupun sedikit kecil ukurannya, tapi ada dia bilang kan. Nah itu saya usahakan walaupun memang jumlahnya itu sedikit, bisa dihitung. Misal kayak pipa setengah 5 saudara. Yang penting ada, tapi kan semuanya ada gitu. Nah alhamdulillah gara-gara lancar dan yang masyarakat juga percaya sama kita kan, jadi nyaman, dia belanja lama rame dia. Nah gitu udah sedikit demi sedikit lama-lama jadi gitu. Itu dah intinya dulu. Sedangkan dulu kan mungkin gaji saya sedikit, 50.000, saya usahakan untuk menabung. Jadi kumpul beberapa uang lah gitu. Saya jadikan modal usaha sedikit, tapi lama-lama alhamdulillah bisa jadi. Terus Ada lah gitu.
Saya lihat tiba-tiba ada mobil pakai ngangkut kan, 1, 2 dulu perasaan warna biru ya. Ya. Yang pertama, yang legend itu ya. Ya gini. Sebenarnya kuncinya gimana? Bagaimana ini untuk anak-anak muda yang di luar bisa mengambil contoh bahwa tidak ada yang tidak mungkin ya. Iya, enggak ada yang enggak mungkin. Sebenarnya dulu niat saya itu enggak kayak gini tuh. Niat saya itu kan saya kerja di toko bangunan bapak saya lah ya. Iya, iya. Saya kerja di sana. Niatnya saya kan memang kalau batako memang udah saya sambil kerja di sana, saya sambil buat batako dulu kan awal-awalnya itu. Nah, tapi gara-gara batako agak kurang lancar, jadinya saya pesen semen aja ada yang mau beli orang-orang, padahal itu untuk batako kan dulu. Tapi mau dibeli Iya, saya stok 50 sak untuk batako. untuk batako ini kan untuk pembuatan batako, tapi dilihat ada yang numpuk-numpuk, jadinya ini jual semen ya, dia bilang kan. Oh, enggak, ini untuk batako. Tapi lama-lama ada juga yang mau beli semen. Iya sudah, ambil aja, harganya segini. Oh iya jadi. Nah, dari sana terpikir motivasi yang untuk membangun suatu hal yang lebih besar gitu kan. Iya, iya. Nah, jadi sedikit-sedikit uang ini enggak ada kan. Uang enggak ada, gimana bisa orang? Padahal modal toko bangunan itu besar kan. Sangat besar. Tapi memang kita udah ada pengalaman sedikit. Jadi saya tahu yang dibeli-beli orang itu saya udah tahu. Kayak apa yang paling sering dibeli orang itu saya udah tahu. Nah, kayak misalkan keran itu hal-hal yang wajib. Jadi yang Keran, pokok-pokok ya. paku, yang pokok-pokok udah saya tahu apa yang paling sering dibeli sama orang. Nah, jadi itu saya punya uang sedikit, saya beli yang paling sering dibeli orang lah intinya. Saya taruh kloset kayak pintu kamar mandi yang umum-umum kah? Enggak yang agak langka-langka itu enggak saya taruh di sana. Habis-habisin modal. Nah, itu pun sedikit. Nah, niatnya itu saya itu di toko abah saya yang jualan umi saya. Nah, gitu. Ibu saya yang jualan. Nah, karena penghasilan saya di sana 50.000, jadi kalau ada yang laku barang-barang misalkan yang udah saya taruh kayak pipa, kayak apa, laku sedikit, adalah penambahan uang 50.000 yang gaji saya tiap hari itu mungkin 25.000 untungnya di sana. Alhamdulillah, berarti pendapatan saya sehari itu bisa 75.000 gitu. Nah, niatnya kayak gitu sebenarnya. Enggak niat saya tinggi-tinggi banget, Enggak pernah terpikir. Enggak pernah terpikir untuk jadi untuk orang kaya, orang besar, toko bangunan besar, punya ini itu, enggak pernah kan. Nah, itu udah niat saya sedikit aja niat saya. Untuk tambahan gaji yang sehari saya dapat di toko abah saya itu 50. Nah, mungkin ada laku dapat 50 untungnya kan. Nah, jadi sehari itu dapat saya 100 gitu. Nah, itulah tujuan saya memang kayak gitu. Tapi kan lama kelamaan toko yang di rumah, maksudnya toko saya lah yang saya buat kecil-kecilan, yang saya modal-modalin kecil-kecilan seadanya kah dulu. Itu sering sekali ibu saya nelpon, Umi nelpon, ini mau ketemu sama kamu, ini orang belanja mau ketemu sama kamu. Oh iya, saya pulang dari Pancor, saya pulang ke rumah gitu kan, lumayan jauh, 3 kilo kan, 3 kilo 4 kilo mungkin kan, lumayan jauh, tapi tetap saya pulang karena mau ketemu sama saya. Nah, saya mau ketemu sama orangnya, jadi nah tiap hari kayak gitu. Terus pas sudah ketemu sama orang belanja, jadi dianterin barangnya, saya balik ke toko abah saya. Tapi pas udah balik lagi nelpon, ini ada kamu ketemu sama kamu juga. Nah, lama-lama saya capek gitu kan, gimana saya bisa berusaha kalau kayak gini. Nah, lebih baik saya mundur, terpikiran mundur di Pancor saya mundur. Ya habis mungkin saya lebih mau jualan di rumah walaupun kecil-kecilan, karena ada aja orang yang belanja yang mau ketemu, capek saya bolak-balik. Oh ya, Abi juga ngizinin, jadinya saya berhenti jualan di toko abah saya bantu abah saya lah, tapi berhenti di sana. Jadi saya di mandiri lah di rumah. Nah, karena mobil sebenarnya enggak ada kan, mobil enggak ada, terus gimana bisa ngangkut barang. Sistem saya kan
secerdik-cerdik kita untuk memikirkan sesuatu itu harus cerdik ya. Jadi pas ada orang belanja beli semen, saya nganter pakai, enggak ada saya pakai nganter. Gimana cara saya pesen aja semen di toko abah saya itu kan, pas diantrin mobilnya sepake langsung ngonterin orang. Nah kayak gitu caranya dulu kan, saya pesen barangnya kan Sebelum punya mobil pakai ya, ngangkut ya. ada mobil, motor juga satu motor. Jadi mesen dulu di toko abinya, setelah Iya. itu baru pakai lagi Caranya sebelum itu, dikembalikan. nah pas ada orang beli semen, anterin saya semen 10 sak, dia bilang kan enggak ada, kita pakai nganter, kita nyewa, mahalan ongkos sewanya nanti kan. Iya. Sistem saya itu ya, saya saya telepon abah saya, Abi anterin semen 20 sak, saya bilang kan nanti saya bayar di sini, saya bilang. Pas dia anterin mobilnya itu saya pinjam dulu untuk nganter. Sebelum dikembalikan. Nah sebelum balik itu saya pinjam dulu untuk anterin pesanan orang itu. Nah pas diantar, nah kayak gitu aja. Oh, kayak gini capek saya bilang, saya nekat, ndak ada uang, ndak ada apa, modal aja udah habis, barang sedikit, saya nekat beli mobil. Tapi kan untung aja dipercaya sama penjualnya kan, dulu dikasih waktu dalam jangka waktu mungkin 1 bulan itu. Alhamdulillah saya beli 50 juta, bisa lah cepat lunas itu karena usaha gitu kan, karena alhamdulillah lancar bisa kita lunasin dalam waktu yang dekat gitu. Itu Dan sampai sekarang sudah ada dipakai kan? Nah lama-lama punya saya mobil kan sendiri. Nah karena lancarnya gitu alhamdulillah juga enggak pernah macet mobil. Iya. Carry dulu kan enggak pernah macet. Alhamdulillah perjalanannya kayak gitu, udah nganter ini nganter itu nganter ini, banyak rencana juga ada modal, tambah mobil lagi satu, gitu dah sampai sekarang. Oh iya. Nah gitu dah rencana. Sebenarnya enggak ada sama sekali modal kan, tapi karena memang niat Kemauan. kita udah ada, kemauan Kuat. tekad juga kuat. Nah cita-citanya juga memang kayak gitu, maunya jadi pengusaha, pembisnis, walaupun memang di pikiran orang memang agak jauh lah pembisnis muda itu. Tapi kalau saya enggak, karena udah memang ada pengalaman, jadi itu kayak terasa mudah sekali ngejalanin sesuatu itu kayak gitu. Tapi memang harus berani. Ya harus berani. Kalau kita enggak berani enggak bakalan bisa itu. Kalau kita punya uang enggak berani ngeluarin uang untuk berusaha, untuk kita enggak bakalan bisa. Apa kita enggak berani ngeluarin uang, gimana bisa sukses ya? Kalau kita lihat uang cepat, kita jangan takut, intinya coba aja. Kita misal kita mau beli apa sesuatu itu, beli aja, nanti putar uangnya itu untuk apa, sejeli-jeli kita untuk memutarkan uang, insya Allah. Jangan kita takut, intinya punya uang jangan kita simpen aja, nggak bisa berkembang. Kalau jiwa pembisnis itu biasanya kalau punya uang itu, uangnya itu Langsung diputar. Iya, Beli barang dijual. apa dibeli ke entah, yang penting pemutaran uang itu yang satu bisa jadi 2, nanti yang 2 itu bisa jadi 4, yang 4 bisa jadi 8 gitu kan. Bisa itulah menghasilkan sistemnya. Jadi menghasilkan keuntungan. Ya, menghasilkan lebih banyak gitu kan. Oke, selanjutnya ini penilaian saya ya, selama saudara ini berusaha, Anda itu saya lihat kalau ada panggilan azan selalu meninggalkan. Nah, bagaimana itu dalam berusaha itu, artinya selalu ke masjid untuk mengejar sholat. Artinya tidak seperti yang lain yang banyak mungkin di luar sana yang hanya pekerjaan terus kan. Tapi pas azan ya biasa-biasa saja. Tapi kalau saudara ini ya luar biasa saya lihat. Ya memang udah ada ilmu juga tentang agama Islam kan. Di samping ada ilmu tentang dunia, kita juga punya, alhamdulillah adalah ilmu kita tentang Islam. Islam kan mengajarkan untuk sholat berjamaah. Itu kan ada yang menghukumi wajib juga kan, ada yang menghukumi sunnah, tapi sunnahnya sunnah muakkad, sunnah yang benar-benar wajib. Ya menghampiri wajib gitu kan. Jadi kalau memang udah azan, memang kebiasaan juga dulu kita sering ke masjid. Jadi walaupun kita berusaha, misal kita berdagang kayak gitu Atau kan, apa saja sebenarnya, apa saja, semua apa saja yang penting ada waktu ya, tinggalkan. lebih baik kita sholat dulu kan. Jadi hati kita tenang juga kalau udah sholat. Kalau
tenang, lain beda hati kita kan. Jadi Artinya enggak terlalu mikiran dagangan terus gitu kan, enggak iya, keuntungan terus, ya, rugi terus, kalau enggak udah kan? ada waktu ngapain juga kan, gitulah. Memang itu yang memang yang terbaik cara kayak gitu tuh. Jangan kita kalau memang sibuk tapi kalau ada waktu kita tinggalin. Lebih baik kalau memang ada waktu walaupun ada kesibukan sedikit, gimana lah cara kita untuk meninggalkan sejenak saja kan. Sebentar. Iya, sebentar saja, nanti balik lagi kan gitu. Yang penting udah kita apa namanya, udah kita nuruti kewajiban lah, kewajiban kita sebagai umat Islam lah, intinya kan umat Islam. Dan saudara yakin lah pasti akan mendatangkan keuntungan itu ya. Ya itu gini juga, yang kita harapkan bukan banyaknya aja kan, tapi keberkahan itu. Iya, iya. Dimanapun banyaknya, tapi kalau tidak berkah, walaupun mendunia punya kita, tapi kalau keberkahan itu tidak ada, nanti akhirnya bakal hancur gitu. Hancurnya bakalan mungkin bangkrut, mungkin apa, mungkin selesai urusan. Banyak cara Allah lah untuk. Nah gitu. Tapi kalau memang udah kita jalani perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang memberikan kita semuanya ini kan, ilmu kita sebenarnya tidak ada, tapi yang memberikan kita itu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang memberikan kita. Kalau saya tidak pernah saya mikir kayak ini karena usaha saya, ndak, ini karena ilmu, ndak. Yang memberikan kita memang takdir kita udah itu kayak gitu. Allah yang memberikan. Jadinya